Di materi sebelumnya kita sudah berhasil untuk setup website sekaligus install WordPress. Nah, sekarang kita akan setup pluginnya sampai selesai. Kalau misalkan Anda baru pertama kali install WordPress, mending ikutin tutorial ini, terus tiru plug semua settingan yang saya buat di sini. Ini websitenya baru diinstal, jadi tampilannya masih default ya, bawaan dari WordPress-nya. Selain itu juga Anda bisa simak panduan tutorial setting WordPress untuk pertama kalinya, settingan terbaik WordPress pada video-video sebelumnya. Di sini saya akan langsung mulai saja. Settingan pertama itu ada di bagian pengaturan sini, di settings ya, di bagian general. Ini disesuaikan judul dan juga tagline-nya. Kemudian ada site icon. Apa itu site icon? Jadi kalau misalkan kita buka salah satu website, nah di sini bisa dilihat ini ada satu ikon di atas website sini. Sementara kalau kita buka Google, maka ada ikon logo Google. Nah, itu yang dimaksud dengan site icon. Jadi Anda juga bisa siapkan ukuran filenya itu 1:1. Di sini saya sudah siapkan, tinggal pilih saja ya. Kalau sudah terupload tinggal set as site icon. Nah, di sini crop image-nya langsung muncul di halaman websitenya. Setelah itu di bagian sini, ini dibiarkan default saja. Di bagian email ini bisa diubah kalau misalkan Anda nanti melakukan perubahan email. Kemudian di bagian membership, ini disarankan untuk di checklist. Kenapa? Karena kita membuat website crowdfunding, yang dimana donatur itu bisa daftar dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan Anda memberikan batasan, ini bisa di-unchecklist. Sehingga platform crowdfunding yang Anda buat itu hanya untuk kebutuhan donasi saja. Tidak memperbolehkan donatur mempunyai akun. Nanti akan kita bahas di tahap optimasi. Di sini saya akan checklist dan new user default profilnya itu sebagai donatur. Di sebagian website ini tidak akan muncul sebagai donatur. Tapi karena kita sudah menginstal plugin donasi aja, maka ada pilihan baru yaitu donatur. Kemudian untuk bahasa bisa disesuaikan. Ini bahasa Indonesia. Dipilih bahasa Indonesia, time zone-nya disesuaikan. UTC plus 7. Kemudian date formatnya saya pilih yang paling bawah. Time formatnya juga pilih yang paling bawah. Setelah semua selesai, tinggal klik save change. Nanti juga bahasanya akan berubah jadi bahasa Indonesia. Ketika ini sudah selesai, langsung masuk ke menu permalink. Ubah struktur permalink dari tanggal dan nama ke nama tulisan, kemudian save. Nah, sampai sini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke plugin donasi aja. Masuk ke bagian settings. Di sini ada beberapa menu seperti language and currency, kemudian DB update, dan juga menu-menu yang lainnya. Tapi di bagian license ini kita biarkan default saja. Kita langsung masuk ke bagian tema. Nah, di sini kita harus upload logo, nama website, dan juga warna dari website kita. Di sini saya isikan dulu logonya karena sudah ada tadi. Logonya pakai yang ini, sudah di-upload. Kemudian app name-nya diubah jadi Panti Bayi Indonesia. Nah, untuk menentukan kode warna, kalau misalkan Anda sudah tahu kode warnanya itu bisa dipastekan di sini. Tapi kalau misalkan belum tahu, maka di Google itu bisa dibuka image color picker. Nah, ini dia image color picker. Kemudian masukkan logonya supaya kita bisa tahu kode warnanya. Di sini saya sudah upload logonya dan di sini ada pilihan warna. Ketika diklik di warna, maka ada hex code-nya. Nah, ini disalin, kemudian balik lagi ke website. Theme color-nya dipastekan di sini. Untuk progress bar ini bebas mau disamakan warnanya atau mau dibedakan. Tapi di sini saya akan buat beda, yaitu warna pink sesuai dengan warna yang ada di logo. Jadi tidak keluar dari tema utama websitenya. Kemudian yang lainnya saya samakan saja dengan warna yang pertama. Ya, jadi di sini tinggal dipastekan. Oke, sedikit saya jelaskan. Untuk tema color ini mengatur semua warna yang ada di website. Kalau misalkan progress bar, itu adalah warna yang ada di bar garis ini, yang dimana menunjukkan bar atau progress dari campaign yang kita buat. Kemudian donation button itu yang ada pada tombolnya. Jadi kalau misalkan tombolnya warna biru, itu berarti settingnya di sini. Kalau misalkan sudah semua, tinggal diklik update. Setelah itu masuk ke form. Di sini Anda juga bisa sesuaikan seperti apa yang saya lakukan di website ini. Untuk bagian awal, di sini donatur dapat memilih tipe form dibiarkan aktif saja. Minimum donasi disesuaikan dengan aturan lembaga masing-masing. Kalau misalkan di sini kita akan setting minimal donasinya sekitar 30.000. Setelah itu ada only show payment install, ini dibiarkan saja. Nah, di sini ada pilihan nominal donasi. Ini bisa kita sesuaikan. Jadi opsi pilihan donasinya bisa disesuaikan di sini nominalnya supaya nanti di form sini itu akan berubah. Di sini akan saya setup nominal donasi paling rendah itu adalah 50.000. Kemudian yang di bawahnya ini 100.000 dan di pilihan yang sering dipilih seperti yang ada di contoh sini ada 200.000. Maka di sini sesuaikan 200.000. Dan yang terakhir adalah 500.000. Nah, jadi ada pilihan nominal donasi yang bisa dipilih ketika calon donatur masuk ke satu landing page atau memulai pembayaran donasi. Meskipun pilihannya sedikit, tenang saja karena di sini ada pilihan nominal lainnya.
ini bisa dimasukkan oleh donatur sendiri. Jadi bisa isi nominal sesuai yang diinginkan oleh donaturnya. Kemudian untuk icon on type list ini sebenarnya opsional, bisa dibiarkan default atau di custom. Kalau misalkan custom, ini ada emoji di setiap pilihan donasinya dan kita bisa pilih emojinya sesuka hati juga. Ditentukan sesuai nominal yang dipilih. Jadi kalau misalkan Anda ingin pakai, silahkan pilih custom, tapi kalau dirasa sederhana sudah cukup, pilih default saja. Kemudian ini maksimal jumlah paket, itu khusus untuk campaign yang menggunakan paket. Contohnya untuk sedekah nasi atau program lain yang sekiranya butuh paket. Contohnya di sini ada program sedekah susu. Ketika diklik beri dukungan, maka di sini tidak langsung muncul form nominal, tapi ada paket. Nah, ketika diklik add, ini maksimal 10. Nah, itu settingnya ada di maksimal jumlah paket. Kemudian untuk anonim, sebenarnya ini penyebutan untuk donatur bisa diubah-ubah juga. Contohnya jadi sahabat kebaikan, hamba Allah, atau orang baik. Selanjutnya untuk sapaan, email, dan komen, ini dibiarkan menyala. Kemudian untuk form page name-nya, ini defaultnya donate now. Nah, di sini bisa diubah juga jadi dukung misalkan. Setelah itu di halaman thank you page, ini bisa dibiarkan saja invoice. Kemudian form konfirmasi diaktifkan. Untuk form teks ini bisa Anda sesuaikan juga. Apakah ingin bantu sekarang, donasi sekarang, wakaf, zakat, atau apapun. Jadi bisa disesuaikan sesuai preferensi lembaga masing-masing. Tapi tenang saja, kalau misalkan ini tidak disetting, nanti ketika akan membuat campaign, kita bisa custom per campaignnya. Untuk limited donation, ini bisa diaktifkan, bisa tidak. Jadi kalau misalkan diaktifkan, ketika ada satu program yang capaian targetnya sudah terpenuhi, itu mereka tidak bisa berdonasi di program yang sama. Tapi kalau misalkan ketika programnya sudah selesai dan donatur masih boleh berdonasi, itu harus dinonaktifkan. Dan yang terakhir adalah donatur harus login. Ini disarankan untuk dinonaktifkan saja, supaya ketika ada calon donatur yang akan berdonasi, itu tidak harus login dulu atau membuat akun dulu. Jadi nanti prosesnya ketika ada calon donatur masuk ke landing page, kemudian klik beri dukungan atau donasi, itu harus membuat akun dulu. Jadi terlalu ribet. Saran saya bagian ini tetap dinonaktifkan, kalau sudah tinggal klik update. Selesai untuk setting formnya. Nanti kita akan bahas lagi di tahap optimasi. Selanjutnya untuk payment, di sini kita harus masukkan semua rekening yang kita punya. Saya sudah siapkan listnya, tinggal dimasukkan ke bagian bawah sini. Untuk metode pembayaran ini bisa banyak. Bisa menggunakan rekening sendiri, diintegrasi dengan payment gateway seperti Flip, iPayMu, TriPay, Midtrend, dan juga Muta. Khusus untuk Muta ini kita bisa pakai rekening sendiri, tapi konfirmasi pembayarannya otomatis. Langsung saja kita setup. Di bagian payment, di sini ada unique number atau kode unik. Ini bisa Anda aktifkan atau dinonaktifkan. Kalau misalkan diaktifkan, ketika setiap donasi yang terjadi, itu ada kode uniknya, berupa 3 digit terakhir yang random. Kalau misalkan Anda pilih range, 3 kode unik itu akan muncul secara random atau acak. Tapi kalau misalkan fix, itu sudah ditentukan nominalnya. Jadi ketika ada donasi, jumlahnya itu 100.000, tapi ujungnya 100.455 perak. Berarti itu settingan yang kita pakai adalah fix. Sementara kalau misalkan pakai range bisa asal, contohnya 100.353 dan kode acak yang lainnya. Di sini saya akan contohkan masukkan rekening manual dulu sebelum kita mencontohkan bagaimana masukkan kris dan juga pembayaran instan atau integrasi dengan payment gateway. Di bagian bank account, ini Anda tinggal masukkan saja pilihan banknya, kemudian copy paste rekeningnya dan masukkan ke website. Di sini saya akan percepat saja prosesnya. Oke, di sini saya sudah masukkan rekeningnya ya. Pilihannya bisa dipilih di sini. Kemudian nomor rekeningnya ditempel di tengah dan di sini adalah nama dari lembaganya atau nama rekeningnya. Kemudian untuk pilihan metodenya, pastikan ini pilih transfer. Pilih transfer semuanya, kalau misalkan sudah, ini klik update. Maka kita sudah berhasil menambahkan metode pembayaran. Dan susunannya pun bisa diubah seperti ini, tinggal drag and drop. Nah, untuk sentikan pembayaran ini sudah selesai. Setelah sampai tahap sini, sebenarnya kita bisa langsung membuat campaign terlebih dahulu. Tapi ada beberapa menu yang masih belum dijelaskan. Tapi beberapa menu di sini itu adalah bagian dari optimasi. Maka saya akan langsung skip menu-menu yang ada di sini dan langsung masuk ke general. Untuk bagian general ini Anda juga bisa ikuti seperti yang saya lakukan di sini. Sebenarnya menunya tidak perlu banyak dirubah ya. Di sini hanya ada pilihan pixel dan juga integrasi kalau misalkan kita gunakan websitenya untuk beriklan. Contohnya di sini ada Facebook Pixel, TikTok Pixel dan juga GTM. Nah, di sini di logo powered by donasi aja ini dimatikan aja. Kemudian untuk login ini dibiarkan saja, login URL-nya sama, dan register ini diaktifkan. Kenapa saya aktifkan? Karena saya nanti akan membuat fitur supaya donatur
mengatur punya akun sendiri di website pantibayi.id. Tapi kalau misalkan Anda tidak perlu fitur seperti itu, dimatikan saja. Semua menu di sini bisa Anda ikuti settingannya. Register checkbox aktif, page reset password aktif, data WhatsApp kolomnya di hide, success page-nya diaktifkan, delete donasi ini bisa dinonaktifkan. Kalau misalkan banyak yang ngelola website dan dia belum paham tentang website, lebih baik dimatikan supaya tidak terjadi campaign yang telah kita buat itu terhapus secara tidak sengaja. Profil fitur nonaktif, set user by WhatsApp nonaktif, kemudian dua menu sini dibiarkan saja, kemudian update. Sampai tahap sini kita sudah berhasil settings plugin untuk pertama kali. Selanjutnya kita akan membuat satu campaign. Jadi supaya materinya tidak terlalu panjang, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan ke admin.